Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung. Itu bertertua di semesta. Kenapa tingkat kematian corona di Indonesia COVID-19 atau COVID-19 itu begitu tinggi, sementara paling tinggi di dunia, dan sementara Israel paling rendah? Karena kita lihat di Israel ya, yang dinas pemakaman, yang memakamkan aja dikasih perlengkapan pelindung diri seperti astronot ya, sementara kita dokter aja pakai jas hujan di sini ya kan. Itu salah satu yang menjelaskan kenapa 8 orang dokter itu lebih ya, 8 dokter itu wafat ya, karena menjalankan tugas yang berbahaya menangani virus 19. Data kemarin seiring dengan saya membaca Jerusalem Post tanggal 2 hari Kamis, di Jakarta itu yang mati, yang wafat 958, yang terinfeksi, yang meninggal 96. Jadi tingkat kematiannya, rate ya, perbandingannya itu tingkat kematiannya, mortality rate-nya itu berarti 10% ya, sudah melampaui Italia itu. Tadinya kita bulan yang lalu 5%. Italia mortality rate-nya 7% ya. Sekarang kita sudah tingkat mortality rate-nya, tingkat kematiannya, jadi yang meninggal dibandingkan yang terinfeksi kita sudah 10%, tinggi, tertinggi di dunia. Kemudian angka secara nasional yang terinfeksi 1671 dan yang wafat 181. Jadi tingkat mortalitasnya ya itu 11% kira-kira. Sangat tinggi ya, dan tertinggi dunia. Sementara yang DKI sendiri menyumbang hampir 50% orang yang wafat tuh di DKI ya. Untuk data secara nasional. Mengapa tinggi? Saya akan jelaskan. Saya kemarin mengantarkan 10 kg beras ke rumah kakak saya yang pensiunan security 5 tahun yang lalu, jadi sekarang usianya sekitar 61 atau 62 begitu ya. Ya tentu sangat penting beras buat mereka berdua ya. Dari Parung naik Grab 130.000 menuju Cililitan, Jakarta Timur. 2 kantong beras itu disambut dengan penuh keharuan, dan uang sekedarnya disambut dengan penuh keharuan untuk sebulan katanya. Padahal di amplop itu hanya 200.000 untuk sebulan katanya. Masya Allah gitu. Sambil dia tersenyum, kakak kandung saya nomor 1. Dan sepanjang jalan orang ramai seperti biasa. Apa artinya pembatasan sosial berskala besar itu? Ini salah satu menyebabkan kita menjadi tingkat kematiannya paling tinggi di dunia ya, ini mortality rate-nya. Harusnya yang meninggal mungkin ya, kalau ditekan sampai 5% atau 1%, yang meninggal mungkin hanya 18 orang itu. Dari 1.700 terinfeksi, yang meninggal kira-kira 17 orang, itu 1%. Ini 181 meninggal dari 1.700-an yang terinfeksi, berarti tertinggi 11%. Gimana menekannya menjadi 1% lah? Di jalan-jalan, motor, mobil, angkutan umum seliweran seperti biasa. Ini di mana arti stay at home itu? Memang nggak ada sanksi ya, nggak ada sanksi, sehingga orang bisa keluar. Nggak ada artinya stay at home yang dihimbau oleh pemerintah itu, karena pemerintahnya juga nggak sungguh-sungguh, nggak mau memasok makanan ke rumah-rumah kalau memang diisolasi kawasan itu. Untuk memakai istilah karantina wilayah pun nggak berani. Itu masalahnya kan. Ya akhirnya kita tanggung bersama-sama ya masalah kita. Dan ini masih diprediksi akan makin meroket data-data yang kena infeksi dan kematian. Yang meroket bukan ekonomi ya, bukan pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonomi sudah nyungsep kita.
sorry, gak usah ada yang tersinggung. Ya kan. Terus waktu pulang dari Cililitan di Jakarta Timur, saya mampir ke Pasar Parung beli pacul sama golok karena saya ingin menanam terong, ya, menanam cabai, kemudian waluh, pepaya, ya, sudah ada bibitnya. Apa yang terjadi di pasar? Rame di pasar itu, orang berdesak-desakan, nggak ada istilah social distancing itu, ya kan? Dan kemarin saya nggak sholat Jumat, tapi masjid di komplek sama masjid di desa rame, ya kan? Inilah ya masyarakat kita. Itulah yang menjelaskan kenapa tingkat kematian Indonesia paling tinggi di dunia, dan yang terinfeksi paling tinggi adalah Amerika, dan paling rendah satu orang yang terinfeksi virus COVID-19 itu satu hanya ada di Timor Leste. Dan perhatikan, saksikan sekarang bacaan saya tentang Yerusalem Post. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta. Saya hari ini Kamis 2 April membaca The Yerusalem Post, ya. Dan kita lihat ini gambar dari dinas pemakaman kayak astronot. Mereka melakukan ini ya, pelindungan yang total ya. Yang ngubur itu loh, ya. Yang ngubur itu betul-betul diperlengkapi alat. Oh ya, ini ada data yang terakhir dari Kementerian Kesehatan. Dia melaporkan 37% orang Israel yang terinfeksi COVID-19 itu atau corona itu umurnya di bawah 30 tahun, 15% 30 sampai 39, 13% usianya 40 sampai 49 tahun, ya. Nah, kita melihat data ini itu karena akibat dari steps taken 3 weeks ago, karena langkah-langkah yang kita ambil 3 minggu yang lalu itu hasilnya seperti ini, kata pemerintah, ya kan. Dan kita lihat orang-orang Yahudi itu sungguh-sungguh ya menangani itu, sehingga tingkat kematian itu paling rendah di dunia, sementara tingkat kematian mortality rate di Indonesia paling tinggi di dunia, yaitu 10%. Nah, kita lihat sekarang how well is the Jewish state battling the novel coronavirus? Seberapa bagus ya negara Yahudi itu memerangi COVID-19? Oh, kata orang pemerintah nih, kata Pak Eyal Lasem nih, oh sejauh ini bagus ya, we are doing well. Orang pemerintah selalu ngomong bagus gitu kan. Dia adalah direktur dari Pusat Kesehatan Perjalanan dan Penyakit Tropikal di Medical Center Sheba ya, di Tel Hassomer, ya. Kami benar-benar perlu untuk melihat ya, in the next dalam beberapa bulan ke depan, seberapa bagus ya kita coping mengatasi corona. Jadi ada semacam masih semangat rendah hati ya dari pemerintah ini. Kami menunggu ya, kami akan melihat seberapa bagus kita masih bisa dengan cara yang bagus mengatasi corona itu. We really need to see the next several weeks how well we are coping with corona, ya. Jadi lumayan ya, nggak terlalu sombong seperti pejabat Indonesia. Tapi kata si Hoffman ya, wartawannya Yerusalem Post, ada beberapa yang kita tahu katanya. Satu hal ya, Pak Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri itu has insisted ngeyel nih, berkeras bahwa Israel katanya adalah satu negara yang paling maju di dunia di dalam menangani virus corona, ya. Kata Pak Benyamin ini, Perdana Menteri Israel Yahudi ini, permulaan minggu ini, earlier this week, Israel
menempati ranking nomor 1 ya, sebagai negara paling aman untuk ditinggali yang bebas dari COVID-19 ya. Itu kata The Deep Knowledge Group. Ini apa ya, semacam kelompok forum diskusi atau FGD atau apa ya yang di Israel. Jadi minggu ini itu katanya Israel itu negara yang paling aman untuk ditinggali. Nah, tapi on the other hand, a report Worldometer, tapi di sisi lain kata Hoffman, laporan dari Worldometer itu one of the leading website yang paling terkemuka yang memiliki statistik coronavirus atau COVID-19. Dan dia Worldometer ngambil datanya dari organisasi kesehatan dunia, World Health Organization menunjukkan bagaimana itu si COVID-19 itu mempengaruhi 200 ya, bekerja di 203 negara dan wilayah di seluruh dunia. Data itu menunjukkan, menunjukkan bahwa Israel tidak lebih baik dari seluruh atau kebanyakan negara-negara di dunia yang penduduknya itu ya, people are infected, yang penduduknya itu terinfeksi dari corona, kata si Bank Dunia, apa namanya, Worldometer itu ya, website paling terkemuka yang ambil datanya dari sumber-sumber resmi di WHO. Kalau seseorang apa itu ya, itu namanya. Jadi kalau dilihat per 1 juta kasus ya, Israel sebenarnya adalah satu negara yang paling buruk ya. Hanya ada 22 negara yang mempunyai lebih banyak kasus per 1 juta dibanding Israel. Ada 22 negara. Itu berarti ada 180 negara di dunia yang lebih baik dibanding Israel. Kalau menurut data dilihat kasusnya per 1 juta penduduk menurut Hoffman, wartawan ini gitu. Tapi si Pak Eyal Lesem ini berkeras ya, bahwa ranking itu ya kan benar-benar depends on, bergantung kepada jumlah orang yang telah dites. Di Israel kami, kata si Pak Eyal tadi, mengetes 7.000 sehari dan rencana akan mengetes sampai 30.000 penduduk setiap hari. Jadi dia ngetes setiap hari 7.000 orang Israel untuk memastikan apakah dia kena virus atau enggak. Di Israel kami telah mengetes ya, kasus yang di negara lain itu nggak dites. Contoh katanya, contoh di United Kingdom, di Inggris Raya atau di Inggris itu, katanya si Pak Yal, orang yang mengidap demam atau batuk, fever or cough ya, diminta untuk memasuki home isolation, memasuki rumah isolasi selama seminggu, but they are not tested. Tapi orang yang disuruh masuk seminggu itu nggak dites, nggak diapa-apain, cuma diisolasi aja. Karena itu negara itu, kata Pak Eyal itu, Inggris maksudnya, tidak tahu apakah orang-orang itu yang dalam ruang isolasi itu kena virus, karena nggak dites. Sehingga mereka itu, orang-orang yang dalam isolasi itu tidak dihitung ya dalam semua total cases ya. Nah, sementara di Israel itu setiap orang dites sehari 7.000 orang, rencananya akan 30.000 orang dites. Jadi lebih akurat gitu loh. Dia menyimpulkan orang Inggris itu jauh lebih banyak kasusnya karena banyak orang nggak dites, cuma diisolasi gitu, kata si Pak Lesem. Terus ada lagi yang ukuran yang lebih penting, kata Pak Eyal Lesem itu, yaitu namanya mortality rate. Dan Israel mempunyai a low rate compared to other countries, mempunyai tingkat kematian yang rendah dibanding negara lain. Tingkat kematian rendah itu jumlah orang yang mati dibanding orang di negara itu yang kena virus ya. Itu ada perbandingannya. Nah, perbandingan yang paling rendah itu dimiliki oleh Israel ya.
Kenapa rendah? Mungkin karena pasien-pasien di Israel itu kebanyakan younger ya, lebih muda, dan mereka itu kena virus setelah sepanjang traveling dan dipengaruhi oleh teman-teman seperjalanannya gitu. Dan menurut data dari Kementerian Kesehatan, 37% infeksi orang Israel itu kena virus itu adalah di bawah 30 tahun, 15% umurnya 30 sampai 39, dan 13% umur 40 sampai 49. Hanya 38% pasien yang kena COVID-19 itu di atas usia 60 tahun. Sejauh ini, kata Pak Eyal, hanya 2 orang ya pasien yang mati, dan mereka di bawah usia 60 tahun. Nah, itulah ya perkembangan terakhir dari siapa itu? Dari Jerusalem Post. Sementara di Indonesia adalah tingkat immortality rate-nya paling tinggi di dunia dan melampaui negara Italia. Ojo lali, jangan lupa, don't forget, penyerahan beras tahap kedua sudah selesai hari Sabtu ini, dan minggu depan penyerahan setengah ton untuk 100 KK kita lancarkan. Dan alhamdulillah, terima kasih, jazakumullah khairan katsiran kepada para donatur di seluruh dunia. Beras yang terkumpul sekarang ada 3 ton, cukup untuk 6 minggu ke depan, semacam untuk jaring pengaman sosial safety net dalam bentuk beras 5 kilo 1 KK untuk 100 KK per minggu. Silahkan amal soleh kembali di rekening yang sudah kami siapkan, 2 rekening, dan dikelola oleh pesantren Ojo Lali, dan menggunakan channel pesantren Ojo Lali untuk berjuang, untuk berdakwah, membela yang lemah, dan menegur para penguasa yang kerap kehilangan perspektif dalam membela rakyatnya sendiri. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung Hitur, tertua di semesta. Fasbir sobron jamilah, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Saya mau makan lontong sayur dulu, sarapan. Itu sudah kelihatan 5 meter lagi. Saya tutup dulu, nanti saya disangka orang gila ngomong sendiri.